Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, saya Yeti Nur Izzati. Kali ini kita akan membahas tentang korelasi kanonik. Di sini kita akan membahasnya juga dengan menggunakan SPSS dan menginterpretasikannya. Selamat menyimak. Korelasi kanonik itu seperti apa sih? Korelasi kanonik ditemukan oleh Hotelling. Korelasi kanonik adalah hubungan antara gugus penduga atau variabel independen dengan gugus respon atau variabel dependen. Berarti di sini variabel independennya itu terdiri dari banyak anggotanya di dalam kelompok variabel independen. Sama halnya juga dengan variabel dependen, di sini juga banyak anggota kelompok dalam variabel dependen. Korelasi kanonik bertujuan untuk menemukan kombinasi linier dari P peubah penduga yang berkorelasi maksimum dengan kombinasi linier Q peubah respon. P dan Q ini menunjukkan faktor dari peubah penduga maupun peubah respon yang banyak. Korelasi kanonik juga bertujuan untuk menguraikan struktur hubungan di dalam gugus peubah dependen maupun gugus peubah independen. Uji persyaratan yang harus dipenuhi untuk menggunakan korelasi kanonik adalah yang pertama, kenormalan data. Di sini diuji dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria uji. Jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Artinya di sini berarti normal. Yang kedua adalah tidak adanya multikolinearitas. Jadi di sini tidak adanya hubungan antar variabel dependen maupun antar variabel independen. Nah, di sini dinyatakan jika angka koefisien korelasi yaitu R lebih besar daripada 0,8, ini menunjukkan adanya multikolinearitas. Jika asumsi ada yang tidak memenuhi atau korelasi kanonik ini tidak memenuhi persyaratan, maka lakukanlah transformasi data atau eliminasi dari variabel. Tujuan dari uji persyaratan ini adalah agar peneliti lebih berhati-hati dalam melakukan interpretasi hasil dari analisis korelasi kanonik. Fungsi kanonik dapat dicari menggunakan dua cara, yaitu matrik korelasi, yang kedua matrik kovarian. Perbedaannya, pada matrik korelasi, data yang digunakan adalah sudah dibakukan, artinya menggunakan satuan yang sama. Sedangkan matrik kovarian di sini menggunakan data yang sebenarnya. Di samping itu, kita juga bisa menginterpretasikan dari wedge kanonik, yaitu bobot kanonik, yaitu merupakan kontribusi dari variabel asal terhadap variabel kanonik. Yang kedua ada loading kanonik, yaitu muatan kanonik, yaitu hubungan variabel asal dengan masing-masing variabel kanonik. Yang ketiga ada cross-loading kanonik, yaitu muatan silang kanonik, yaitu hubungan variabel asal dengan bukan variabel kanoniknya. Redundansi, yaitu proporsi keragaman yang dapat dijelaskan oleh variabel kanonik. Rumusnya adalah R², yaitu kuadrat dari korelasi kanonik. Uji hipotesisnya di sini ada dua, ada uji hipotesis bersama dan uji hipotesis individu. Untuk uji hipotesis bersama, H0-nya adalah ρ1 sama dengan ρ2 sama dengan ρk sama dengan 0. H1-nya ada ρi tidak sama dengan 0, di mana i sama dengan 1, 2, sampai dengan k. Kriteria ujinya adalah B atau Bartlett lebih dari Chi² pada tingkat kesalahan alfa dengan derajat bebasnya sebesar P kali Q, maka tolak H0. P-nya di sini sesuai dengan yang ada di dalam rumus di samping. Kemudian uji hipotesis individu, jadi di sini menguji hipotesisnya satu persatu dari korelasi kanoniknya, yaitu H0, ρ1 sama dengan 0, ρ2 sama dengan 0, sampai dengan ρ ke K sama dengan 0. H1-nya adalah
rho I tidak sama dengan 0 untuk I 1, 2, sampai dengan K. Kriteria ujinya adalah BR, lebih dari C square pada tingkat kesalahan alfa, derajat bebasnya adalah P min R dan Q min R, maka tolak H 0. Untuk menghitung BR seperti yang ada di dalam rumus di samping ini. Contoh soal dari korelasi kanonik adalah penelitian tentang fenomena disintermediasi perbankan yang berpotensi menyebabkan penurunan investasi dan pendapatan nasional. Variabel untuk mengukur disintermediasi adalah loan to deposit ratio disingkat LDR dan non-performing loan disingkat NPL. Variabel untuk mengukur investasi adalah investasi dalam negeri atau disingkat IDN, sedangkan untuk mengukur pendapatan nasional adalah produk domestik bruto atau disingkat PDB. Dari hasil penelitian ini, maka kita bisa mendapatkan bahwa variabel dependennya adalah IDN dan PDB, sedangkan variabel independennya adalah LDR dan NPL. Di sini kita menggunakan datanya ada 25 data. Nah, di sini tabel yang pertama menunjukkan data yang ke-1 sampai dengan 10 untuk skor dari LDR, NPL, IDN, dan PDB. Nah, dari data-data tersebut, ujilah signifikansi dari fungsi kanonik dari variabel tersebut. Ini merupakan kelanjutan dari tabel pertama yang berisi data ke-11 sampai 25 untuk masing-masing skor dari LDR, NPL, IDN, dan PDB. Langkah-langkah SPSS yang diperlukan untuk menyelesaikan contoh soal dari korelasi kanonik adalah yang pertama menginput data, yaitu klik File, New, Data, Variable View. Pada baris pertama, name X1, label LDR, tipe numerik, desimal 2, measure scale. Pada baris kedua, name X2, label NPL, tipe numerik, desimal 2, measure scale. Pada baris ketiga, name Y1, label IDN, tipe numerik, desimal 2, measure scale. Pada baris keempat, name Y2, label PDB, tipe numerik, desimal 2, measure scale. Kemudian klik Data View pada kolom LDR, NPL, IDN, dan PDB, maka isikan sesuai dengan nilai dari masing-masing variabel. Langkah yang kedua adalah menyimpan data, yaitu klik File, Save As, berikan nama file pada direktori yang dikehendaki. Yang ketiga, mengolah data. Klik File, New Syntax. Tuliskan sintak berikut pada statistik sintak editor, yaitu MANOVA, kemudian variabel dari Y, yaitu IDN, PDB, with variabel X-nya, yaitu LDR, NPL. Garis miring print sama dengan error, dalam kurung SSCP, COV, core, kemudian signif, dalam kurung hypot, agent, demand, error. Garis miring discrim sama dengan raw, stan, estim, core, alpha 1.0. Kemudian klik run. Interpretasi output SPSS yang berkaitan dengan korelasi kanonik. Di sini, banyaknya fungsi kanonik adalah minimum dari 2 dengan 2, yaitu sama dengan 2, di mana himpunan variabel independennya dalam hal ini ada 2, yaitu LDR dan NPL. Dan himpunan variabel dependennya juga ada 2, yaitu IDN dan PDB. Jadi, fungsi kanonik yang terbentuknya ada 2, yaitu terlihat dari root nomor 1 dan 2. Koefisien proporsi keragaman fungsi kanonik yang pertama sebesar 80,315%. Itu terlihat dari root nomor 1 canonic correlation, yaitu 0,80315. Kemudian root nomor 2 canonic correlation-nya 0,32606. Jadi koefisien proporsi keragaman fungsi kanonik yang pertama yaitu sebesar 80,315% lebih baik
dari proporsi keragaman fungsi kanonik yang kedua sebesar 32,606%. Interpretasi output SPSS yang berkaitan dengan fungsi kanonik. Di sini ada raw canonical coefficient for covariate, function number 1 dan 2, covariate-nya LDR dan NPL. Kemudian ada raw canonical coefficient for dependent variable, function number 1 dan 2, variabelnya IDN dan PDB. Maka fungsi kanonik pertama pada variabel LDR dan NPL adalah U1 duga sama dengan 0,12167 X1 ditambah 0,06285 X2. Dan untuk fungsi kanonik pertama untuk variabel dependent yaitu IDN dan PDB adalah V1 duga sama dengan 0,00007Y1 ditambah 0,00011Y2. Fungsi kanonik kedua dari variabel LDR dan NPL adalah U2 duga sama dengan min 0,010502 X1 min 0,4739 X2. Sedangkan fungsi kanonik kedua untuk variabel dependent yaitu IDN dan PDB adalah V2 duga sama dengan min 0,00024Y1 ditambah 0,00012Y2. Berikutnya interpretasi yang berkaitan dengan uji signifikansi kanonik bersama-sama. Ini dilihat dari hasil multivariate test of significance, yaitu di situ test name-nya ada Pillais, Hotelling, Wilks, dan Roy. Yang kita ambil adalah nilai dari signifikansi of F. Hipotesisnya adalah H0 tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama dan kedua secara bersama-sama. H1-nya ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama dan kedua secara bersama-sama, di mana kriteria ujinya adalah jika p-value lebih kecil daripada alfa maka tolak H0. Di sini p-value-nya baik dari Pillais, Hotelling, dan Wilks semuanya bernilai 0,000 dibandingkan dengan alfanya 0,05, jadi 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 sehingga tolak H0, yang artinya fungsi kanonik pertama dan kedua adalah signifikan, sehingga analisis lebih lanjut dapat dilakukan. Uji signifikansi kanonik individual. Di sini dilihat dari dimension reduction analysis, yaitu root 1 ke 2, signifikansi of F-nya atau p-value-nya adalah 0,0000, root 2 ke 2, p-value-nya adalah 0,12. Maka di sini hipotesisnya ada dua, yaitu H0 tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama, H1-nya ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama. Hipotesis yang keduanya, H0 tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik kedua, H1-nya ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik kedua. Kriteria ujinya adalah jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. P-value untuk fungsi kanonik pertama adalah 0,0000, lebih kecil dibandingkan dengan alfanya 0,05, sehingga tolak H0. Sedangkan p-value untuk fungsi kanonik kedua adalah 0,120, lebih besar dibandingkan dengan alfanya 0,05, sehingga terima H0. Yang artinya, fungsi kanonik pertama adalah signifikan, namun fungsi kanonik kedua tidak signifikan. Output dari canonical weight dilihat dari standardized canonical coefficient for dependent variable, function number variable IDN. Fungsi kanonik yang pertamanya adalah 0,32861, fungsi kanonik keduanya min 1,12054. Variabel PDB, fungsi kanonik nomor satunya adalah 0,78990, fungsi kanonik keduanya 0,8600
Nah, di sini kita ambil canonic weight-nya, yaitu kita ambil nilainya yang paling besar untuk masing-masing fungsi kanonik. Jadi untuk fungsi kanonik yang pertama pada variabel dependen adalah 0,78990 dan fungsi kanonik yang kedua yang paling besarnya adalah min 1,12054. Nah, di sini jadi pasangan fungsi kanonik pertama yang memiliki korelasi terkuat pada variabel PDB, yaitu untuk dependen variabelnya, yaitu sebesar 0,78990. Sedangkan untuk fungsi kanonik kedua, di sini untuk dependen variabelnya yang terbesar adalah pada variabel IDN, yaitu sebesar min 1,12054. Nah, kemudian kalau kita lihat dari standardized canonical coefficient for covariate, canonic var, covariate fungsi kanonik yang pertama ada pada LDR yaitu 1,02554. Sedangkan untuk fungsi kanonik kedua ada pada NPL yaitu min 1,02436. Jadi, pasangan fungsi kanonik pertama yang memiliki korelasi terkuat berada pada variabel PDB sebesar 0,78990 dan LDR sebesar 1,02554. Sedangkan untuk pasangan fungsi kanonik kedua yang memiliki korelasi terkuat berada pada variabel IDN sebesar min 1,12054 dan NPL sebesar min 1,02436. Output SPSS untuk canonical loading atau muatan kanonik. Di sini dilihat dari correlation between dependent and canonical variable. Function number, variabelnya adalah IDN dan PDB, fungsi kanoniknya adalah 1 dan 2. Nah, di sini nilai yang terbesarnya adalah 0,95959 ada pada variabel PDB. Sedangkan untuk fungsi kanonik yang keduanya yaitu pada variabel IDN yaitu min 0,67644. Sedangkan untuk correlation between covariate and canonical variable, yaitu canonic variable untuk covariate-nya adalah LDR dan NPL, fungsi yang pertamanya ada pada LDR yaitu 0,99132 dan untuk fungsi yang kedua ada pada NPL yaitu min 0,999247. Jadi, pada fungsi kanonik pertama, nilai loading terbesar yaitu 0,95959 ada pada variabel PDB dan 0,99132 ada pada variabel LDR, yang artinya terjadi hubungan yang erat antara PDB dengan LDR. Fungsi kanonik kedua, nilai loading terbesar yaitu min 0,67644 ada pada variabel IDN dan min 0,99247 ada pada variabel NPL, yang artinya terjadi hubungan yang erat antara IDN dan NPL. Canonical cross-loading untuk output SPSS dilihat dari raw canonical coefficient for covariate. Di sini function number-nya ada 1 dan 2, covariate-nya LDR dan NPL. Pada function nomor 1 yang paling besar ada di LDR yaitu 0,12167. Fungsi nomor 2 ada pada NPL yaitu min 0,47390. Untuk raw canonical coefficient for dependent variable, function nomor 1 dan 2 variabelnya IDN dan PDB. Pada function nomor 1 yang paling besar ada di variabel PDB yaitu 0,00011. Sedangkan untuk function nomor 2 yang paling besar ada pada IDN yaitu min 0,00024. Jadi kalau kita lihat di sini koefisien dari kanoniknya adalah lebih kecil dari 0,5.
sehingga tidak terdapat muatan silang kanonik peubah bebas, yaitu pada LDR dan NPL, maupun peubah tak bebas, yaitu IDN dan PDB di kedua fungsi kanonik, yaitu dilihat dari semua koefisien kanoniknya kurang dari 0,5. Demikianlah pembahasan kita tentang korelasi kanonik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.